Fajar tidak datang dengan terang. Ia muncul pucat, seolah matahari sendiri ragu untuk menyinari apa yang baru saja terjadi. Kabut perlahan surut, meninggalkan medan yang dipenuhi jejak darah, senjata patah, dan tubuh-tubuh yang bernapas berat. Tidak ada sorak kemenangan, hanya suara hidup yang masih bertahan. Putri Ara berdiri di tengah lingkaran rakyat. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh keringat dan debu. Namun matanya tetap menyala bukan oleh kekuatan, melainkan kesadaran. Raka Pradana Anggoro mendekat. Ikatanmu, Putri Ara menggelang pelan. Belum selesai, hanya berubah bentuk. Sangga langit menatap segel raksa Mahadrona yang kini redup namun luas, menjalar tipis ke tanah di sekelilingnya. Segel ini tidak lagi memilih satu penjaga. Mair Tunjung berlutut dan menyentuh tanah. Ia memilih kerajaan. Narasi, ketika kekuatan dibagi, tanggung jawab pun menyebar. Dan disitulah bahaya baru lahir karena tidak semua yang memikul siap memahami beban yang sama. Tiba-tiba, dari arah barat, terdengar trompet panjang bukan tanda serangan, melainkan panggilan darurat. Bayu Angkara berlari mendekat, wajahnya tegang. Perbatasan barat, desa-desa mulai saling menuduh. Ada yang bilang Sinduangi menyembunyikan kutukan. Wirajatmika mengumpat pelan. Cepat sekali, Rudra Pamungkas menutup mata. Pecahan takdir menyebar. Prabu Kalanis kala tidak perlu datang. Kerajaan bisa saling menghancurkan sendiri. Putri Ara menarik napas panjang. Setiap tarikan terasa berat, seolah sebagian dari rasa takut rakyat ikut masuk ke dadanya. Kalau kita membiarkan desas-desus, maka inilah kemenangan Prabu Kalaniskala. Ia menolak ke para pendekar dan rakyat. Kita tidak akan menutup diri. Kita akan membuka semuanya. Raka menatapnya kaget. Ara, itu berbahaya. Putri Ara mengangguk. Ya, tapi kebohongan yang ditahan lebih berbahaya. Narasi, dalam perang tak terlihat, transparansi adalah pedang bermata dua, bisa melindungi, bisa juga melukai mereka yang belum siap menerima kebenaran. Saat keputusan itu terucap, segel raksa Mahadrona berdenyut sekali pelan, seolah mengakui pilihan tersebut. Di kejauhan, di tempat yang tak terjangkau mata, Prabu Kalaniskala berdiri di hadapan cermin hitam. Pantulannya terbelah, tidak lagi utuh. Prabu Kalaniskala berbisik pada dirinya sendiri, menarik, kau memilih jalan yang tidak bisa kututup dengan kekuatan. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lihat seberapa lama manusia bisa jujur sebelum saling menghancurkan. Cermin retak. Kembali di Sinduangi, lonceng kerajaan dibunyikan bukan untuk perang, melainkan pemanggilan seluruh rakyat. Putri Ara melangkah ke depan Balairung, tubuhnya lelah namun punggungnya tegak. Narasi penutup, jika sebelumnya Sinduangi diuji oleh pedang dan kegelapan, maka setelah ini ia akan diuji oleh kata-kata, kebenaran, dan pilihan-pilihan kecil yang menentukan apakah sebuah kerajaan pantas untuk diselamatkan. Hari baru dimulai, dan justru disinilah pertempuran paling berbahaya akan berlangsung. Lonceng kerajaan berhenti berbunyi, namun gema suaranya masih tertinggal di dada setiap orang yang berkumpul di Balairung Sinduangi. Rakyat datang tanpa seragam. Ada yang masih berlumur darah, ada yang membawa anak kecil, ada yang hanya berdiri dengan mata penuh tanya. Tidak ada panggung tinggi. Putri Ara berdiri sejajar dengan mereka. Keheningan terasa tebal. Putri Ara, aku tidak akan menjanjikan keamanan. Putri Ara, aku tidak akan menjanjikan kemenangan. Putri Ara, aku hanya akan mengatakan kebenaran. Bisik-bisik muncul. Sebagian wajah menegang. Sangga langit berdiri di sampingnya, membuka gulungan segel. Cahaya tipis muncul, menampilkan bayangan raksa Mahadrona bukan sebagai monster, melainkan sebagai beban. Sangga langit. Segel ini selama ratusan tahun mengorbankan satu jiwa. Sangga langit. Malam tadi, Sinduangi memilih jalan lain. Seorang lelaki tua dari barisan rakyat maju satu langkah. Lelaki tua. Artinya sekarang kami semua jeti tamang. Putri Ara menatapnya langsung. Putri Era. Artinya kita semua jati penjaga. Putri Era, tidak sama berat. Putri Era, tidak sama siap. Putri Era, tapi tidak ada yang dipaksa. Keheningan kembali jatuh, kali ini lebih berat. Narasi, kebenaran tidak pernah datang sebagai jawaban yang menenangkan,
melainkan sebagai pertanyaan yang harus dipilih bersama. Tiba-tiba, seorang perempuan muda berteriak dari belakang, "Perempuan muda, kalau aku menolak," Putri Ara mengangguk. "Putri Ara, maka kau bebas, Putri Ara. Dan kerajaan akan melindungimu dari akibat pilihan itu." Bisik-bisik berubah menjadi riuh kecil. Rudra Pamungkas berbisik ke Raka. "Rudra Pamungkas, ini berbahaya." Raka menjawab pelan. "Raka, tapi ini jujur." Di sudut balairung, seorang pria berpakaian sederhana tidak ada yang mengenalnya tersenyum tipis. Tangannya menyentuh lantai. Retakan kecil muncul, lalu menghilang. Tidak ada yang menyadari, kecuali satu orang. Maire Tunjung. Maire Tunjung menajamkan pandangan. Maire Tunjung, "Ara." Putri Ara menangkap sorot matanya dan mengangguk samar. Narasi, pecahan takdir tidak selalu datang sebagai musuh bersenjata. Kadang ia datang sebagai orang biasa yang membawa pilihan beracun. Putri Ara kembali berbicara ke rakyat. "Putri Ara, mulai hari ini, Putri Ara, tidak ada rahasia yang disembunyikan atas nama keselamatan Putri Ara. Dan tidak ada keputusan yang diambil tanpa diketahui." Segel Raksa Mahadrona berdenyut lembut bukan ancaman, melainkan kesepakatan. Namun jauh di bawah tanah, sesuatu bergerak pelan, seolah merespons perubahan itu. Di tempat lain, Prabu Kalaniskala membuka matanya dari meditasi. Ia merasakan denyut itu. Ia tertawa pelan. "Prabu Kalaniskala, kau benar-benar memilih jalan terpanjang." Ia mengangkat tangan, dan satu pecahan cermin hitam berubah menjadi bayangan manusia. "Prabu Kalaniskala, sebarkan." Prabu Kalaniskala, bukan kebencian. Prabu Kalaniskala, harapan palsu. Bayangan itu mengangguk dan lenyap. Kembali di balairung, Putri Ara menutup pidatonya. "Putri Ara, jika Sinduangi runtuh nanti, Putri Ara, biarlah runtuh karena kita memilih bersama." Narasi penutup, perang kini tidak lagi berada di medan terbuka. Ia berpindah ke hati, ke kepercayaan, dan ke pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, namun menentukan segalanya. Di balik wajah-wajah rakyat yang pulang dengan pikiran penuh, takdir mulai bergerak diam-diam.